kenapa akhirnya memilih Deva sama Iwake? Ya, sekilas melihat Deva tuh kayak Om Hao tuh 11-12 sih sebenarnya. Agak mirip. 11-nya saya kan. 12-nya pasti dia. Terus untuk Madukina, bisa cerita sedikit, dulu kan Madukina sempat tampil nyinden ya di KKN. Sekarang juga akhirnya tampil kolaborasi sama Iwake. Cerita sedikit soal pengalamannya dengan Iwake, akhirnya kok rap campur sinden, itu gimana antara hasilnya itu. Terima kasih. Silakan Om Hao langsung jawab. Ya, terima kasih Mas. Untuk latar ceritanya itu cerita asli gitu, based on true story. Berawal dari satu sekolah di kota Jogja, saya tidak bisa sebut sekolah mana, sering terjadi kasus kesurupan sekolah ini. Dan kita coba menggali cerita, ternyata kita berhasil karena kita mendapatkan narasumber dari kronologi ceritanya seperti apa. Baru setelah saya mendapatkan data-data ini, kita bilang data primer ya, saya kemudian, saya tidak pernah ke sekolahnya karena takut gitu. Sempat dicari gurunya itu untuk datang, untuk lihat langsung gitu, tapi saya nggak enak sebenarnya. Jadi beberapa teman-teman angkatan saya itu pernah sekolah di sini, alumni, dan menceritakan. Nah kemudian itu ketika saya berkenalan ya, yang sekarang jadi teman baik yang ada di pojok itu ngobrol intens gitu. Jadi ngomongin tentang ini tuh seperti apa. Bahkan di 1 bulan terakhir ini semua entitas pocong itu deket Mas. Gitu. Kabar ke teman-temannya, kamu mau cerita nggak? Mau cerita nggak? Tuh banyak kisah-kisahnya. Jadi saya berdasarkan data interview terhadap para alumni saya dapat, kemudian mempelajari dinas sekolahnya seperti apa, posisi letak makamnya di mana. Kemudian saya mix ya, saya komparasi dengan metode retrokognisi, jadi melihat ke belakang. Baru kemudian ada teman saya Mas Ki, itu yang melukis, menggambar pada waktu itu, kemudian dituliskan juga menjadi buku dan baru dikembangkan. Nah, ini ke Pak Manot sekarang. Ini saya lagi debat sama sutradara, dia maunya Bang Gaib, paling obses ternyata lebih ke Bang Gaib, betul ya? Bang Benny, Pak. Bang Benny. Bukan Bang, ternyata Benny. Saya pikir nggak Bang Gaib, Bang Benny deh. Jadi tadinya Bang Gaib, cuman saya tertarik sekali dengan, saya kan lihat dari segi komersial, jualannya apa, menarik. Yang pasti saya terinspirasi kalau kisah nyata, bukan quote unquote orang ngomong ini cerita asli, tapi dasarnya apa, researchnya apa, ini ada Om Hao-nya sendiri. Bagi saya itu udah sangat elemen yang atraktif banget, sangat jualan bagi saya. Karena kisah nyata, ya, yang pasti kita inspire, kita balance supaya nontonnya jadi kan cerita di buku visual, tapi semaksimal mungkin, semirip mungkin atau apa ya, adaptasinya harus sesuai lah, semaksimal mungkin. Jadi bagi saya simple, pocong gundul sangat menarik, pocong relatable, apalagi bagi saya yang belum pernah saya lihat di film atau di apa, gundul, pocong gundul itu. Jadi pas kalau udah ngomong gundul, pocong gundul, nah itu siapa lagi kalau yang tepat jadi pocongnya, no brainer. Dan balik lagi, saya ke tim sama casting sama Sanjay itu ngobrol sama tim bahwa semirip mungkin, benar 11-nya Deva omongnya, jadi 11-12 nih bagi saya. Itu ada reality element, karena saya lihat penonton kita sekarang mau sesuatu yang lebih real, lebih believable. Jadi bukan larger than life, maunya sesuatu yang itu gue tuh kok bisa relate. Jadi lihat Om Hao-nya, lihat ininya. Dan Om Hao di YouTube-nya udah 2,8 juta subscribers, dan tiap minggunya itu udah ada fan base yang solid. Saya tidak mau mereka kecewa, supaya semaksimal mungkin lah untuk 100% memuaskan, kan it's not easy. Jadi itu strateginya udah tepat mau kemana. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Thank you Pak Manoj. Madu silakan. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam Sugeng Dalu. Jadi benar, kedua film bersama MD, and I'm very honored to be chosen again. Terima kasih karena telah mempercayakan lagu Mantra Dahana ini bersama saya lagi. Pertama kali dikasih tahu kalau akan berkolaborasi dengan Om Iwa, saya jadikan satu, tapi itu tetap musik dan tetap rasa. Jadi kita bekerja sama untuk mengkolaborasikan sebagai lagu yang hidup dan indah begitu. Kita dulu selama 1 jam, terus rekamannya di situ via Zoom call sama Om Iwake. Jadi lagu yang sudah kalian dengarkan tadi itu direkamnya saya dan Om Iwa secara terpisah gitu. Thank you Madu. Oke, kita juga mau mendengar ini, kita mau minta Dela, hai. Terus yuk, Dela Dartian, berikan tepuk tangan dong, yuk. Silakan Rida. Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Ini saya mau berterima kasih dulu kepada Pak Manoj. Terima kasih. Dan Mas Awi sudah diberi kesempatan untuk bekerja dalam proyek ini. Dan teman-teman partner saya di KTJ, Deva dan Naila, dan Kang Iwa yang nggak bisa hadir. Senang banget bisa bekerja sama mereka, dan ini sebenarnya cukup apa ya, fun fact mungkin. Kenapa saya mau mengambil proyek ini? Jadi saya itu lahir dan kecil di Jogja, dan saya sudah mendengar kisah ini waktu masih kecil. Ini kayak merupakan apa ya, urban legend lah gitu di Jogja. Dan dulu ada masanya waktu saya masih kecil, orang-orang Jogja itu nggak, daerah saya itu di daerah Demangan, di daerah situ itu di atas jam 6 mereka itu takut untuk keluar. Saya senang sekali dan turut andil dalam proyek ini. Thank you Dela. Aduh, saya mau ngomong juga takut. Gimana Om? Iya, ngetuk-ngetuk gitulah pokoknya. Oke, Naila De Purnama, silakan menyapa teman-teman media malam hari ini. Halo teman-teman semuanya, selamat malam. Aduh, ini sebenarnya lumayan deg-degan karena mungkin bisa dibilang ini tuh first time aku main film horor bersama MD. Pastinya terima kasih banyak Pak Manoj, sama Awi juga terima kasih, dan pastinya semuanya ada di sini. Kak Deva, Kak Dela, terima kasih banyak. Udah bikin aku bener-bener jadi seneng banget dalam kasih syuting. Dan menurut aku film Kisah Tanya Jawab Pocong Gundul ini tuh bener-bener jadi pengalaman, banyak banget hal-hal baru yang aku cobain karena film ini gitu. Jadi pastinya super duper menjadi tantangan juga pasti. Tapi juga aku gak sabar sejujurnya buat ngeliat hasilnya kayak gimana. Dan semoga juga kalian puas dengan hasil film yang udah kita bikin dengan sepenuh hati dan sepenuh tenaga, jiwa dan raga. Silakan suka. Terima kasih. Dari tadi dapat cerita dari Pak Manoj, katanya skenario-nya dibongkar. Saya minta Mas Aga sama Mas Ogi juga untuk menyapa teman-teman berganti. Boleh. Iya, kita mulai nulis skrip ini tuh dari 2019 sebelum pandemi ya guys. Ya, 2019. Cukup naik turun juga, roller coaster ride lah ya, proses penulisannya. Dikerjain lah sama Pak Manoj. Orangnya maaf. Tapi nggak ini proses kolaborasi yang menyenangkan. Kita selalu ngulik sama Awi sama Pak Manoj untuk mendapatkan cerita yang terbaik tentunya, dan dengan masukan dari Om Hao juga ya. Betul. Cukup intens tuh kita kontak-kontakan ya Om Hao ya. Dan satu yang menarik sih sebenarnya kalau kita lihat balik nih, salah satu yang bikin kolaborasinya cukup lama karena Kisah Tanah Jawa ini menawarkan sebuah semesta yang sangat kaya dan luas gitu ya. Banyak banget yang bisa diambil sampai kita sendiri tuh kadang-kadang bingung. Ini ambil apa buang ya? Kadang-kadang kalau mau dibuang juga sayang gitu kan Pak ya. Tapi akhirnya benar tadi yang dibilang sama Pak Manoj, mana yang lebih entertaining dan
menarik untuk ditonton itu adalah yang menang. Dan saya sih cuma berharap bahwa film ini bisa diterima dengan baik oleh penonton film Indonesia, sehingga kita punya kesempatan untuk mengeksplor semesta kisah tanah Jawa yang lain, yang nggak kalah uniknya dan nggak kalah menghiburnya. Amin, amin, amin. Luar biasa. Sebelum kita tutup acara press conference ini, mungkin ada kata penutup terakhir dari Pak Manoj. Mudah-mudahan benar-benar film ini harapan saya bisa kontribusi terhadap box office film Indonesia supaya film Indonesia harus jadi tuan rumah lagi tahun ini. Itu aja. Terima kasih. Oke, kita akan tutup acara press conference film Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul yang dipersembahkan oleh Bank Negara Indonesia dengan foto bersama. Oke.